Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama kami di kelompok 9 Aspek Hukum dan Etika Bisnis. Di video kali ini kami akan memberikan video yang berisikan tentang mengkampanyekan perusahaan terhadap lingkungan di era new normal. Ya, sebelum kita masuk ke materinya atau ke kampanyenya, ada kalanya kita memperkenalkan diri dahulu. Saya sendiri Fikri Haikal dan tentunya saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 orang teman saya, di antaranya ada Intan Teresia Boru Tambunan, ada Oki Dewanti, dan juga Sakilah Nasution. Nah, karena sudah memperkenalkan diri, yuk kita lanjut ke video materinya. Selamat menonton. Akhir tahun 2019 menjadi sebuah awalan sekaligus tantangan baru bagi sebuah perubahan di tahun 2020 dengan adanya kemunculan COVID-19 atau virus corona yang telah dinyatakan oleh WHO pada Maret 2020 menjadi bencana nasional. Situasi ini tentunya juga mempengaruhi banyak sektor kehidupan, yakni sektor ekonomi, pendidikan, dan terutama sekali kesehatan. Dalam pelaksanaan program CSR tersebut, perseroan harus tetap bisa melaksanakan tanggung jawab sosial yang sudah direncanakan di tengah situasi yang tidak terkontrol lagi. Karena penerimaan manfaat dari tanggung jawab sosial tersebut harus tepat sasaran, perseroan tentunya berharap bahwa kegiatan CSR ini dapat memberikan dampak yang signifikan bagi masyarakat sekitar. CSR sendiri adalah Corporate Social Responsibility. Jadi, Corporate Social Responsibility adalah aktivitas bisnis di mana perusahaan bertanggung jawab secara sosial kepada pemangku kepentingan dan masyarakat luas sebagai bentuk perhatiannya dalam meningkatkan kesejahteraan dan berdampak positif bagi lingkungan. Nah, sekarang kita masuk ke CSR era new normal. Agar implementasinya bisa tetap aman, optimal, dan memberi manfaat bagi masyarakat, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu pastikan kembali komitmen dari tiap manajemen perusahaan terhadap aktivitas CSR yang akan dijalankan. Nah, hal ini menjadi kunci utama karena seringkali ketika perusahaan sedang dalam posisi waspada terhadap ancaman krisis, maka budget CSR yang biasanya akan menjadi korban pertama dari proses efisiensi yang akan dijalankan oleh perusahaan. Yang kedua, buat prosedur implementasi CSR yang telah disesuaikan dengan protokol kesehatan. Dalam situasi pandemi, ruang gerak tim di lapangan menjadi sangat terbatas. Tidak bisa sebebas sebelumnya, utamanya menyangkut soal keselamatan tim dari potensi terpapar oleh virus. Nah, yang ketiga, bekali petugas lapangan dengan APD yang standar, seperti pemakaian masker, face shield, sarung tangan, dan hand sanitizer dalam setiap interaksi dengan masyarakat. Bahkan kalau dimungkinkan, secara periodik perusahaan melakukan rapid test terhadap petugas lapangan, sehingga tim di lapangan bisa tetap bergerak tanpa harus merasa terlalu was-was. Lalu yang keempat, lakukan review ulang dan evaluasi yang menyeluruh terhadap program-program CSR perusahaan. Karena sangat mungkin asumsi-asumsi yang dipakai dalam perencanaan program CSR sebelum dan sesudah pandemi memiliki perbedaan. Yang kelima, optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam mendukung program CSR. Guna menyiasati ruang gerak selama pandemi, perusahaan harus melakukan beberapa terobosan-terobosan baru yang lebih kreatif dan lebih inovatif tentunya. Kegiatan seperti pendampingan, konsultasi, workshop, dan berbagai pelatihan yang biasanya dilakukan secara tatap muka dengan masyarakat, nah sekarang sudah bisa mulai dikurangi dan dialihkan secara daring. Contohnya bisa dengan memanfaatkan Zoom, podcast, atau aplikasi lain yang sejenisnya. Contoh kepedulian perusahaan terhadap lingkungan di era new normal. Contoh perusahaannya yaitu PT Energi Pelabuhan Indonesia.
PT ini menginisiasi program Corporate Social Responsibility atau CSR yang bertujuan untuk membantu dalam penanggulangan dan pencegahan penyebaran wabah COVID-19. Tak hanya untuk keluarga dan karyawan perusahaan, namun juga diberikan untuk membantu masyarakat luas yang ada di sekitar perusahaan. Program tersebut seperti menerapkan sistem kerja work from home, penyediaan fasilitas cuci tangan, penyediaan hand sanitizer, dan berbagai upaya lainnya. Nah, cukup sekian yang dapat kami berikan melalui video ini. Semoga teman-teman paham dengan apa yang kami jelaskan dan apa yang kami paparkan. Sampai ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.